Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMK Negeri 7 Bulukumba, yang saya hormati Ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 7 Bulukumba, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk datang di ruangan ini, di mana dalam pembahasan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karena kita pada hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di ruangan guru ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Yang akan dipandu oleh Ibu Bupati. Duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Kepala UPT SMK Negeri 7 Bulukumba. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 7 Bulukumba, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan untuk berada di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif GDP angkatan 11. Dan tak lupa juga, marilah kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi alhamdulillah bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan calon guru penggerak di angkatan ke-11 ini adalah diseminasi budaya positif. Jadi ini merupakan
hal yang sangat merupakan salah satu program yang paling berkesan bagi calon guru penggerak, bagaimana melakukan pemaparan terkait maupun penyelesaian terkait materi-materi yang mereka dapatkan pada saat mempelajari modul 1.4 di LMS masing-masing guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah membersamai kita dalam rangka ini. Mudah-mudahan pemaparan dari para calon guru penggerak ini bisa memberikan pembelajaran bermakna bagi kita terkait materi-materi sebentar yang akan dibawakan. Jadi budaya positif merupakan salah satu yang sangat perlu kita kembangkan di sekolah kita, karena ini merupakan hal positif baik itu untuk stakeholder maupun peserta didik di SMK Negeri 7 Bulukumba. Mungkin demikianlah sambutan yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut pada acara keempat, yaitu inti. Inti di sini kita akan membahas diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Ibu Irmayanti SIC SPD, Ilham Wahid Eskom, Andi Hasminawati SPD, dan Haslinda Basri SPD. Materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Ilham Was Eskom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMK Negeri 7 Bulukumba, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 7 Bulukumba. Izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Sebelum saya mempresentasikan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ilham Wahid Eskom, CGP Angkatan ke-11 SMK Negeri 7 Bulukumba. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukum dalam mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dalam meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi dalam hal ini, pemberian hukuman khususnya di poin 2 dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Anda sebagai A dan teman Anda sebagai B, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Jadi seperti ini Bapak Ibu, dikepal atau digenggam. Selanjutnya, teman B Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Yang pertama, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Kalau Anda disogok seperti dari penjelasan yang poin pertama tadi, apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda disogok atau dirayu seperti apa? Yang kedua, apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Apakah Anda atau teman Anda? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu menggenggam suatu benda, apakah Bapak Ibu dirayu atau di apa?
atau permintaan dari hati nurani Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan Anda. Oke, selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Yang kedua, teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita kembali ke poin pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kita di sini mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Dalam kata lain, menyatukan persepsi atau pandangan. Nah, teori kontrol yang atau pilihan di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya atau pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi contoh, tidak semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berperilaku pasti ada tujuan yang Bapak Ibu akan capai. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi stimulus respon yang ada di sini, yang pertama saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, kalau bujukan gagal, pemaksaan biasa timbul. Dalam kata lain, kalau kita sudah meminta atau berkolaborasi dengan teman dan itu gagal, biasanya terjadi pemaksaan. Teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di saat kolaborasi itu gagal, kita mencoba sekuensi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi banyak hal Bapak Ibu. Kalau kita gagal membujuk teman, banyak hal kolaborasi atau konsekuensi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol atau pilihan, kita memilih model berpikir menang. Selanjutnya, makna disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai suatu tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam hal budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi, Bapak Ibu perhatikan di atas, ada kutipan warna merah di situ yang menjelaskan tentang makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini ada beberapa makna kata disiplin di sini yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi dalam proses mendisiplinkan itu memang sering timbul perasaan ketidaknyamanan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut. Teori motivasi, hukum dan perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi Bapak Ibu bisa berpikir di sini atau memahami di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari institusi,
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masuk dalam motivasi eksternal, motivasi pada dari luar, artinya dari luar untuk masuk memberikan kepada kita tentang suatu motivasi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada beberapa pilihan dalam teori perilaku manusia. Yang pertama yang tadi, ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah kita akan menghindari apa yang terjadi jika tidak melakukannya? Yang kedua, apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu melakukan suatu hukuman, apakah Bapak Ibu pernah berpikir tentang konsekuensi? Apakah ada yang ketidaknyamanan? Mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasa emosi lantas menghukum. Apakah Bapak Ibu akan menyesal setelah itu? Jadi sebelum menyesal, Bapak Ibu bisa melihat teori motivasi perilaku manusia yang ada di atas. Jangan sampai Bapak Ibu terpancing emosi dengan siswa, terjadi penghukuman. Setelah itu, saya pribadi sebelum mengikuti calon guru penggerak, saya terbanyak menuntut. Terus terang, saya banyak sekali menuntut, bukan menuntut. Setelah mengikuti calon guru penggerak seperti ini, dalam hati kecil saya bisa mengatakan apa yang terjadi ketika saya melakukan suatu penghukuman. Terkadang hati kecil kita menolak tentang sesuatu yang namanya hukuman. Walaupun itu terkadang guru melakukan suatu hukuman itu dalam keadaan terpaksa atau mungkin emosi yang tidak stabil. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya dihukum atau penghargaan. Dihukum atau penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi beda-beda tipis Bapak Ibu antara penghargaan di sini sama hukuman. Jadi Bapak Ibu ke depannya di saat Bapak Ibu dikasih suatu penghargaan, jadi terlalu gembira karena penghargaan dengan hukuman saya lihat di sini beda-beda tipis. Dorongan eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Itu faktor alam. Apakah Bapak Ibu dihukum atau dihargai? Itu menjadi suatu pertanyaan yang Bapak Ibu sendiri yang akan jawab. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Tindakan guru, Bapak Ibu diperhatikan di atas. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukum atau konsekuensi di sini, Bu. Kalau di atas, di pemaparan yang ada di atas, dia masuk dalam kategori hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini dalam hukum atau konsekuensi dia masuk dalam ranah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini bukan konsekuensi Bapak Ibu. Ini masuk dalam hukuman. Jadi Bapak Ibu di atas bisa memilih yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada tanggung jawabnya di sini. Makanya masuk dalam kategori konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tenggel pada saat belajar. Tidak ada unsur kesengajaan Bapak Ibu. Jadi dia masuk dalam kategori konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia masuk dalam ranah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu diharap dipilih di atas, dilihat di atas yang mana yang termasuk hukuman, yang mana termasuk sekuensi. Yang masuk hukuman di sini, yang masuk sekuensi di sini cuma guru olahraga saya lihat. Jangan sampai guru mabel lain minta anak-anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Mungkin bukan ranah Bapak Ibu. Karena yang ada di atas itu sekuensi untuk pembelajaran PJOK. Selanjutnya
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak ada hukuman yang bagus. Semua hukuman bersifat menyakitkan. Nah, kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau sesuatu harus terjadi, tidak semua menyakitkan. Nah, mungkin menyenangkan atau sebagainya. Yang kedua, poin kedua, membuat anak sakit. Jadi ini dalam bentuk hukuman, fisik atau maupun hati. Jangan Bapak Ibu menganggap cuma mendapat hukuman fisik yang membuat sakit. Jangan sampai hati anak Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu jadi sakit hati karena dihukum oleh Bapak Ibu untuk dalam jangka waktu yang lama. Contoh, sering terjadi di luar sana. Biasa anak-anak sudah beberapa tahun lama masih mengingat saya pernah sakit hati karena perkataannya siapa, contoh Pak Tahir atau siapa. Nah, selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah, jadi kedisiplinan di situ kita kembali ke apa? Ke poin yang tadi, ketidaknyamanan. Ada kata kutip tadi, ketidaknyamanan. Jangan sampai anak atau Bapak Ibu di saat suatu Bapak Ibu mau disiplinkan membuat tidak nyaman. Nah, di sini anak menghargai disiplin. Bagaimana Bapak Ibu di saat diberi tanggung jawab, bukan saja siswa, di saat mendisiplinkan, di saat kita didisiplinkan, memang kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu bahasa yang sering kita dengar selama ini. Jadi, disiplin itu memang identik kalau dia dalam berbentuk hukuman, kita pasti akan membencinya. Kalau disiplin jadi suatu aturan, pasti kita akan menghargai kata disiplin itu. Nah, jadi selanjutnya paksaan. Ini paksaan masuk dalam ranah hukuman. Yang masuk dalam ranah konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Apapun kejadian, harusnya kita bukan memaksa, tapi menanggapi apa yang menjadi permasalahan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Contoh, Bapak Ibu ada yang anak datang terlambat, Bapak Ibu langsung menghukum, mungkin bisa saja dia langsung ambil motornya tancap gas keluar dari area sekolah. Bisa saja dia akan menyakiti diri sendiri. Nah, yang menjadi sekuensi Bapak Ibu di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Contoh, di saat kita memberikan hukuman dan sekuensi, anak mungkin akan mudah menyesuaikan diri dibanding memberikan hukuman. Yang selanjutnya, yang termasuk hukuman lagi di sini Bapak Ibu, konsep diri yang buruk. Jadi kalau kita menghitung, mungkin anak-anak akan menanam dalam pemikirannya tentang konsep dirinya kita yang buruk. Nah, ini kembali lagi ke poin yang di atas. Anak pasti akan membenci disiplin di saat kita terlalu banyak menuntut. Seharusnya di sini Bapak Ibu, kita harusnya lebih banyak menuntut, memberikan contoh. Jangan anak-anak yang datang terlambat, guru yang datang terlambat juga menghukum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk dengan konsep diri yang baik adalah konsekuensi. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di saat anak kita sering menghukum, otomatis yakin dan percaya pasti anak akan membuat 1000 alasan untuk menyembunyikan kesalahannya. Selanjutnya, ajar anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di saat kita sering menuntut Bapak Ibu, pasti anak-anak akan berusaha mengikuti peraturan yang kita buat. Nah, bukan saja anak-anak, kita saja guru di sini. Kalau sering dituntut seperti itu, pasti kita akan senang mengikuti aturan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Yang masuk sekuensi Bapak Ibu yang ada di sini, kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, ya, mungkin sampai di sini pemaparan tentang apa tadi, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itulah materi yang dibawakan oleh Bapak Idhan Wahid. Saya persilakan kepada Ibu Andi Hasinarwati SPD untuk menjelaskan materi keyakinan kelas. Saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMK Negeri 7 Bulukumba, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan materi mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, sebelum saya lanjut, karena saya tahu ini kondisinya dalam kondisi panas, waktunya juga waktu tidur siang, jadi kita ice breaking dulu sejenak. Silahkan Bapak Ibu berdiri di gerakan dan arah lagu yang ada di depan. Itu memberikan supaya Bapak Ibu lebih semangat. Untuk apa saya cerita di depan panjang lebar? Jadi Bapak Ibu silahkan berdiri supaya memberikan semangat motivasi. Saya juga rugi di depan kalau apa yang saya paparkan tidak bisa sampai ke lubuk hatinya Bapak Ibu. Jadi kita ice breaking, kita dengar lagunya. Jadi gerakannya kita sesuaikan dengan lagu yang ada sebentar. Jadi tadi Bapak Ibu, gerakan tak disesuaikan dengan lagu. Bisa kita mulai? Oke, silakan. Tangan diputar-putar, peganglah lutut.
kita ada 3 pertanyaan awal. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, di poin 1 ini termasuk nilai apa? Dari poin 1 mengenai harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Silakan Pak Tahir. Untuk keselamatan diri ini. Ya, di poin 1 ini merupakan nilai keselamatan. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam berkendara tidak menggunakan helm, lantas ada hal-hal tidak diinginkan ke depan, contoh misalnya jatuh dari motor, maka akan mengakibatkan kepala Bapak Ibu bisa hancur. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada yang bisa memberikan nilai apa yang ada di dalamnya? Silakan Wajib. Iya, betul sekali. Jadi di poin kedua ini merupakan nilai kesehatan. Karena hak kita pada saat menggunakan masker, mencuci tangan, itu bisa menjaga kesehatan diri kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab kalau ini termasuk dalam nilai apa? Iya, nilai kedisiplinan. Sangat jelas ya bahwa tepat waktu itu merupakan nilai dari kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi ini, kembali ke nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu guru bisa lihat ketiga di atas, dia di situ ada nilai keselamatan, nilai kesehatan, dan nilai kedisiplinan. The next. Di keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa lihat di slide di atas. Di sini mengenai pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kembali lagi saya lemparkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Saya mau bertanya untuk wali kelas, kira-kira dalam kelas tak sudah ada tidak keyakinan kelasnya? Ada ya? Ada. Di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Bahkan semua guru sebelum masuk dalam proses pembelajaran itu ditentukan memang nilai-nilai keyakinannya. The next. Nah ini dia perbedaan dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru bisa lihat sangat jelas sekali mengenai perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas berarti ia termasuk kategori tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas, dia termasuk menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga,
kategori menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dia keyakinan kerasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Dia masuk dalam kategori kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Dia masuk dalam keyakinan keras, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker. Keyakinan kerasnya dia masuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Dia juga termasuk dalam keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu guru bisa cek di yang tadi. Nah, di peraturan di sini ini mencakup tentang guru dan siswanya. Semua dari peraturan ini wajib. Kalau keyakinan keras tergantung dari gurunya yang mana yang akan diambil dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi untuk keyakinan dan peraturan itu sangat jelas jauh berbeda kalimatnya. Kalau keyakinan dia lebih spesifik, sedangkan peraturan itu dijelaskan apa-apa yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh peserta didik. Contoh misalnya, kita kasih contoh ya, ketika peserta didik melakukan, misalnya makan di dalam kelas, maka keyakinan kelasnya termasuk kategori apa, Bapak Ibu? Kalau misalnya ada peserta didik sementara proses belajar mengajar berlangsung, lantas dia makan di dalam ruangan, kira-kira dia termasuk dalam keyakinan kelas yang mana? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena kan dalam proses pembelajaran itu kan ada keyakinan keras yang kita tulis sebelumnya ya. Jadi itu yang saya maksud tadi. Contoh misalnya ketika salah satu peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung dia makan atau yang lainnya dalam kelas, maka dia masuk dalam kategori menghormati orang lain. Selanjutnya, sesi pertanyaan kita tampung setelah kita memberikan materi sampai materi terakhir. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Haslinda dalam materi segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan materi yaitu segitiga restitusi. Calon guru penggerak angkatan 11, Haslinda Basri, SPD. Baiklah teman-teman, jadi sebelumnya telah dibahas Bapak Idwan Wahid dan Ibu Ira tentang nilai-nilai dan apa tadi? Tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya membahas tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang di atas di sini adalah diagram pemilihan bagi anak melakukan kesalahan. Jadi di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan suatu arahan kepada peserta didik ketika melakukan kesalahan. Segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas di sini, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sekolah kita memang di sini ketika ada peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, misalkan Bapak Ibu masih sudah ada dalam kelas, sementara sudah jam istirahat, ada salah satu peserta didik yang tidak masuk dalam kelas, artinya dia terlambat. Nah, di sini ketika pada saat kita mengajar, ada seorang peserta didik
Misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika di sini kita menanyakan peserta didik, misalnya Ibu Ira, ini adalah seorang peserta didik. Oke, ini saya memberikan kasus si peserta didik terlambat masuk dalam kelas pada jam istirahat. Jadi saya sambil mengajar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Dari mana? Mohon maaf Ibu, saya terlambat masuk. Saya dari kantin Bu. Oh, jadi Ananda Ira terlambat karena dari kantin. Alasan apa Ibu Ananda Ira supaya kenapa terlambat dalam kelas? Itu Ibu, pada saat bel berbunyi tanda masuk kelas, saya tidak dengar karena keasikan berbicara dengan teman Ibu. Ya, jadi di sini adalah menstabilkan. Jadi kita perlu menanyakan kepada peserta didik, tidak langsung menanggapi itu kesalahan. Jadi perkataan seperti ini tidak apa melakukan kesalahan karena ibu juga tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan. Jadi semua manusia itu pasti punya kesalahan. Namun kita perlu mencarikan solusi yang baik. Nah, kita masuk pada validasi kebutuhan peserta didik. Masih Ibu Ira. Validasi kebutuhan peserta didik di sini kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Jadi ini salah satu guru berkata. Ketika tadi kita lanjut kasus terlambat, sini Ibu, jadi Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada Ibu mengapa kamu sering terlambat masuk kelas di jam istirahat. Iya Ibu, tadi itu Ibu pada saat jam istirahat sempat cerita dengan teman-teman mengenai kegiatan perayaan 17 Agustus kemarin, permainan sepak bola antara tim Kayang dengan Ujung Loe, sehingga saya tidak sempat dengar bel masuk Ibu. Itulah sehingga saya sering terlambat gara-gara membahas pertandingan bola kemarin. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa berdiskusi sama temannya, sambil bercerita sama temannya, namun tidak terlambat masuk kelas? Solusinya? Ada Bu, tapi solusinya yaitu saya harus membagi waktu Ibu, di mana saya harus bercerita dengan teman, di mana saya harus prioritaskan untuk mendengarkan bel, sehingga kegiatan saya yang sering terlambat tidak kembali terulang Ibu. Baik, jadi melihat dari solusi dari Ananda Ira, kapan kamu akan mulai melakukannya perubahan itu? Insya Allah saya akan melakukannya secepatnya Ibu, kalau bisa besok. Ya, jadi itu adalah validasi kebutuhan peserta didik kita. Selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat tidak keyakinan? Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah Ibu kesepakati dengan kalian? Masih Bu, kebetulan saya ingat jelas keyakinan kelas yang kita sepakati bersama pada saat di kelas, yaitu disiplin dan menghargai waktu Bu. Kira-kira kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi
menjadi murid yang bisa menghargai waktu, kemudian bisa memperhatikan kedisiplinan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang kita sudah mendengarkan solusi dari permasalahan dari Ibu Ira. Jadi Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Jadi itu adalah contoh kasus pada segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas, mengetahui apa alasan dari peserta didik ini. Terus kita validasi tindakan apa yang perlu diperbuat yang nilainya adalah positif. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di kelas itu sudah kita terapkan sebagai wali kelas. Kita sudah terapkan di kelas bahwa keyakinan sudah ada seperti ini. Yang tadi dijelaskan oleh Ibu Hira, sudah ada keyakinan kelas seperti apa yang keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas telah dijelaskan oleh Ibu Ira. Jadi semoga Bapak Ibu dalam melihat restitusi segitiga restitusi ini tidak langsung menindaki peserta didik dengan cara langsung menghukum. Jadi kita harus mencari solusinya seperti apa. Jadi kita tidak boleh harus bertindak dengan hukuman. Jadi cukup sekian materi yang saya bawakan, yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya materi selanjutnya adalah posisi kontrol yang dibawakan oleh Ibu Irmayanti SSI SPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman CBP yang telah melakukan diseminasi terkait dari modul 1. Jadi sebelum saya lanjut ke materi posisi kontrol guru, tadi sudah memaparkan terkait bagaimana motivasi eksternal dan internal, kemudian apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ira terkait dengan keyakinan kelas. Jadi posisi kontrol guru ini tidak lepas dari beberapa teori-teori yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak yang telah baru-baru ini memaparkan teori tersebut. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa di dalam menentukan sebuah keyakinan sekolah, baik itu keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, yang perlu kita perhatikan sebelum membuat keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kesepakatan kelas atau sekolah itu sebuah peraturan, di mana peraturan itu dibuat bersama, sehingga sebelum menentukan sebuah keyakinan kelas perlunya kita melihat nilai keyakinan atau nilai kebajikan apa yang muncul di dalam keyakinan kelas tersebut, sehingga setelah kita mengetahui maka kita akan membuat sebuah kalimat-kalimat positif yang sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Mungkin saya menambahkan tadi dari pemaparan Ibu Hadi Hasmerawati terkait keyakinan kelas. Keyakinan ini bukan hanya untuk keyakinan kelas saja, tapi keyakinan ini kita buat berdasarkan dari keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini berada di dalam kelas, keyakinan sekolah ini adalah keyakinan dibuat dari sekolah. Perlu kita ketahui sebelum membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang perlu kita perhatikan adalah kesepakatan yang kita buat. Kemudian dari kesepakatan yang kita buat, barulah kita membuat menentukan peran-peran warga atau siswa tersebut di dalam peraturan tersebut. Yang membuat keyakinan kelas adalah seluruh maupun keyakinan sekolah adalah seluruh warga sekolah maupun yang terlibat dalam pembuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah dibuat berdasarkan ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Terkait dengan teori restitusi ini, kenapa saya memaparkan kembali? Karena akan muncul pada posisi kontrol guru.
Teori restitusi tadi sudah dipaparkan oleh Bu Haslinda Basri. Ada 3 langkah yang perlu kita pahami dalam penentuan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau kesalahan, kemudian menetapkan keyakinan. Nah, sekarang apa fungsi dari posisi kontrol guru ini? Jadi mungkin selama ini kita menganggap bahwa kita adalah sudah menjadi guru ideal, bahwa kita sudah memberikan, mendidik, membimbing siswa-siswa kita, memberikan pelayanan terbaik, dan kita tidak tahu kita berada pada posisi kontrol guru yang mana. Jadi ada beberapa 5 posisi kita dalam posisi kontrol guru ini. Yang pertama adalah terkadang kita berada pada guru sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sekarang kita melihat terkait dengan posisi kontrol guru. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan di mana sebentar posisi saya. Apakah posisi saya sebagai penghukum? Apakah posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah bagi peserta didik? Apakah saya sebagai teman peserta didik? Apakah saya jadi pemantau atau manajer? Lanjut. Sekarang posisi kontrol guru. Ini pernyataan-pernyataan pemantik ini terkait dengan posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pernyataan-pernyataan ini. Jadi kalau kita pernyataan di atas, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kalau ada saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita membuat peserta didik itu seolah-olah dia merasakan bahwa dirinya bersalah, karena kita membuat diri kita merasa kecewa, sehingga ada timbal balik ke peserta didik, sehingga peserta didik itu membuat dirinya merasa bersalah. Kemudian pernyataan kamu tidak benar melakukannya, kamu tidak pernah benar. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ada kita menjudge atau secara psikologi kita melakukan hukuman secara psikologis kepada siswa itu. Jadi bukan hanya hukuman fisik, tapi kita juga bisa menjudge siswa kita dengan psikisnya. Jadi mungkin kita bisa melihat selama ini saya berada pada posisi kontrol guru yang mana. Kemudian kata ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kata ayo, biasanya kita bersama teman-teman mengatakan ayolah. Jadi ayolah ini kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pernyataan selanjutnya ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kamu mendapatkan ini, guru ini sebagai pemantau. Jadi posisinya siapa yang mengatakan, jadi ini posisi kontrol guru ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan pemantik. Mungkin lanjut Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat posisi kontrol guru. Jadi motivasi ini ada motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dan dampak pada murid. Jadi posisi kontrol guru ini, ketika posisi kontrol guru, ketika Bapak Ibu guru berada pada posisi kontrol sebagai guru sebagai penghukum dengan membuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu berada pada identitas gagal. Artinya kita memberikan sebuah dampak pada psikis dan fisik oleh peserta didik dari kontrol sebagai kita guru sebagai penghukum maupun membuat rasa bersalah. Kemudian ketika kita berada pada posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau, jadi kita berada pada posisi ini, maka identitas kita bisa menghasilkan peserta didik yang berhasil atau sukses. Ini kontrolnya ini dari luar. Kemudian ketika kita berada pada posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer, maka identitas ini juga sebagai berhasil karena kita bisa menghargai diri orang lain maupun menghargai diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika guru berkata, guru berbuat, guru berkata dari posisi kontrol di atas. Jadi dari kelima posisi kontrol guru, mungkin Bapak Ibu bisa melihat sehari-hari Bapak Ibu ini
berada pada posisi kontrol guru yang mana. Sebentar kita lakukan sharing. Ya, lanjut. Jadi mungkin sedikit pemaparan terkait posisi kontrol guru. Mungkin sebentar kita banyak sharing terkait dengan bagaimana penetapan keyakinan dan kesepakatan kelas, bagaimana terkait dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, internal atau eksternal dari masing-masing guru, kemudian bagaimana penetapan keyakinan kelas. Mungkin demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif modul 174 dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian diberikan kepada Ibu Irmanti SSI SPD. Baiklah Bapak Ibu, sesi selanjutnya saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Pada kesempatan saya hanya berikan kesempatan 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan. Oke, Pak Tahir, saya persilahkan. Kalau boleh naik di sini supaya kita mendengarkan bersama pertanyaannya. Baik, Ibu Haji Nasida, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan ini masalah restitusi, bagaimana implementasi restitusi di dalam proses belajar mengajar atau pada saat ada peserta didik yang terlambat. Sedikit saya bercerita, peserta CGP, kebetulan saya pernah mengikuti apalagi diklat online dengan judulnya itu restitusi. Pada saat itu saya bertanya kepada pemateri bahwa saya memaparkan seperti apa kejadian-kejadian kita di SMK Negeri 7 Bulukumba ketika peserta didik kita terlambat hadir di sekolah, terlambat 5 menit, itu disuruh cabut rumput, membersihkan WC. Terus itu saya kemukakan. Terus apa jawabannya? Kalau itu Bu tidak sesuai dengan restitusi. Ya, jadi dengan adanya calon guru penggerak, bagaimana caranya calon ibu guru penggerak ini untuk merubah kebiasaan kita, baik kita sebagai tenaga pendidik ketika kita masih berada di luar kelas ataupun berada di dalam kelas. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Nasida. Tadi pertanyaannya saya beri kesempatan kepada sesi ke Pak Tahir untuk berikan pertanyaan. Satu kali dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 7 Bulukumba, di mana materi yang dipaparkan sangat luar biasa terkait dengan hukuman, konsekuensi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada juga terkait dengan segitiga restitusi, kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah posisi kontrol sebagai guru. Yang mau saya tanyakan seperti ini, dari 5 posisi kontrol sebagai guru, ada sebagai hukuman membuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai guru tentunya banyak kasus yang kita dapati terkait dengan peserta didik,
dari kelima posisi kontrol ini, apakah kita sebagai guru tidak apa-apa menggunakan kelima posisi kontrol tersebut, ataukah posisi kontrol yang mana yang paling efektif digunakan sebagai guru? Diberikan alasannya yang mana yang paling efektif dari yang kelimanya, apakah bisa digunakan kelima-limanya ini, ataukah satu atau dua tiga saja yang harus digunakan sebagai guru. Kemudian saya angkat mungkin satu kasus kebetulan sudah disampaikan sama Bu Adi, salah satunya misalnya ketika ada siswa yang terlambat, nanti siswa ini datang setelah pelaksanaan upacara. Ketika kita mendapati siswa yang terlambat, kebetulan pada saat itu tidak ada guru BK, sehingga yang mendapati siswa itu adalah kita sebagai guru. Apa yang harus dilakukan ketika mendapati siswa yang terlambat setelah upacara tersebut? Kita harus memposisikan diri kita pada posisi kontrol yang mana, kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan? Apakah semacam hukuman ataukah konsekuensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir. Yang pertama, sesi pertanyaan pertama dari Ibu Haji Nasida, yaitu bagaimana implementasi restitusi pada proses pelajaran. Jadi saya berikan kesempatan kepada teman saya, calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Andi Hasmirawati SPD. Saya persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Haji Nasida sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan Ibu Haji, kemarin itu pada saat kita elaborasi pemahaman, ada yang sama persis dengan pertanyaan Ibu, bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi pada proses pembelajaran berlangsung. Saya kasih contoh saja. Dalam segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, kalau misalnya ada peserta didik yang terlambat masuk ke kelas, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Tapi di menstabilkan di sini, kita bertanya dulu alasan peserta didik tersebut terlambat. Ketika kita sudah memiliki jawaban alasan dari peserta didik tersebut, barulah kita melangkah ke validasi tindakan. Di validasi tindakan inilah kita memberikan solusi. Solusi yang bagaimana ke depan kita berikan ke peserta didik agar peserta didik ini tidak terlambat lagi. Setelah kita memberikan solusi, kemudian kita bertanya kepada peserta didik tersebut, menanyakan keyakinannya. Bukankah dalam keyakinan kelas di sini sudah dipaparkan sebelumnya bahwa peserta didik di sini dalam hal terlambat masuk kategori disiplin waktu. Jadi menurut saya, ketika ada peserta didik yang terlambat masuk kelas, kita kembali ke segitiga restitusi, mulai dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sedikit jawaban dari Ibu Andi Hasmirawati. Pertanyaan kedua dari Pak Tahir, yaitu dari 5 posisi kontrol menghukum pembuat rasa bersalah teman pemantau manajer. Posisi kontrol di bagian mana kan kita sebagai guru untuk menggunakan posisi kontrol ini? Pada kesempatan ini saya persilakan kepada teman saya calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibrahim Wahid Eskos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang kedua, dari 5 posisi kontrol, apakah kita sebagai guru untuk menggunakan posisi kontrol yang mana? Dan di sini
kemarin juga dari perdebatan kemarin di LK konstitusi. Posisi kontrol sebenarnya kalau ini di SD bisa saja dipakai semua. Tapi kalau kita di tingkat SMP yang jadi pertanyaan, saya juga sempat mempertanyakan ini kemarin. Jawaban yang saya dapat, kalau kita sebenarnya fleksibel. Dalam artian di umur SD itu dia anak-anak tidak mungkin mempunyai rasa bersalah, tidak mungkin dia tidak senang, harus senang. Apakah itu mau salah, mau benar, mau apa, itu SD. Yang jadi pertanyaan, kemarin saya sempat mau bilang kita sebenarnya dari tingkatan SMA tidak mungkin mulai dari posisi kontrol guru, menghukum berbuat rasa bersalah kalau kita di SMA fleksibel. Dan saya jawab sama sekarang, Pak, itu fleksibel, kenapa? Karena kita bisa menghukum, kita membuat rasa bersalah, kita bisa jadi teman, tapi yang paling penting memantau dulu, dipantau dulu. Kenapa? Karena kita umuran 17 tahun. Dalam artian di sini anak-anak sudah ada yang merasa ada rasa bersalahnya. Dia sudah bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kalau terkhusus di sekolah ini, posisi kontrol guru itu fleksibel. Saya bilang di tingkat anak itu fleksibel. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa berfungsi sebagai teman, bisa juga teman tapi mesra, bisa memantau, bisa manajer. Nah, tapi yang paling disarankan adalah pemantau. Nah, dipantau dulu apa kesalahannya anak, apa bagaimana kita mau kontrol. Dilihat dulu apa yang mau dikontrol. Kalau ada anak yang membuat suatu kasus, dipantau kembali apa yang menjadi mendasari kasus itu terjadi. Yang kedua, bisa saja kita membuat rasa bersalah seperti yang dipaparkan tadi di materi sebelumnya oleh Ibu Haslinda Basri, bagaimana membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak kalau di umuran 17 tahun ke atas lebih bagus disentuh hatinya, jangan terlalu banyak disentuh fisiknya. Jadi di sini kita bisa jadi teman sekaligus teman tapi mesra. Bagaimana tadi? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Dinas Murid. Selanjutnya refleksi. Baiklah teman-teman, untuk pada kesempatan ini refleksi hari ini diseminasi budaya positif, di mana kita perlu menanamkan nilai-nilai budaya positif serta menanamkan keyakinan kelas dan posisi kontrol apa yang perlu diperbuat dalam seorang peserta didik. Selanjutnya itu yaitu restitusi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Acara selanjutnya penutup. Baiklah, untuk penutup ini saya persilakan kepada Bapak Idham Wahid untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepadanya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, mudah-mudahan sebelum saya menutup acara ini, saya menyampaikan dulu mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa diterapkan di sekolah ini, bukan sekedar di slide itu bagi teman guru-guru CGP, terkhususnya CGP yang ada di depan. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca doa. Saya sekedar menundukkan kepala. Doa dimulai. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Tahir SPD, salah satu guru di SMK Negeri 7 Bulukumba, akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak angkatan 11, di mana calon guru penggerak ini atas nama Ibu Irma Yanti SSI SPD, kemudian ada Ibu Andi Hasnirawati SPD, kemudian ada Ibu Haslinda Basri SPD, dan ada Pak Idham Wahid Eskom yang telah memberikan diseminasi budaya positif modul 1.4 kepada kami guru
di SMK Negeri 70 Kumba sangat berterima kasih dan sangat termotivasi, bersemangat dengan pemaparan materi yang telah diberikan, yang tentunya sangat luar biasa ilmunya kepada kami, di mana materi yang kami peroleh itu ada yang terkait dengan konsekuensi hukuman, kemudian ada terkait dengan keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi yang tentu dan ada posisi kontrol. Tentunya materi ini sangat bermanfaat buat kami untuk kita aplikasikan kepada peserta didik, khususnya di dalam mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru Nautik di SMK Negeri 70 Kumba akan memberikan sedikit tes guru penggerak yang sekarang sedang berlangsung di SMK Negeri 70 Kumba atas nama Ibu Irmayanti, Pak Idam Wahid, Ibu Haslinda Basri, Ibu Andi Hasmirawati. Menurut saya inilah dari ke beberapa guru yang ikut sebelumnya sebagai calon guru penggerak, pada kesempatan kali ini yang mungkin akan memberikan masukan yang lebih banyak terhadap guru yang belum ikut CGP, betul-betul akan menggerakkan dan tergerak hatinya untuk ikut calon guru penggerak angkatan ke-12. Merdeka!